Jemaat Tuhan dikasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat sore, Shalom. Puji Tuhan, pada sore yang menjelang malam ini, hari ini kita semua boleh hadir di rumah Tuhan dengan penuh sukacita dan keceriaan. Saya akan bacakan berseri-seri. Puji Tuhan, berarti di tahun ini ya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin banyak pencapaian yang tercapai. Kalau dilihat semangat, semoga ya tahun ini tahun kesuksesan dan seterusnya buat tema-tema Tuhan di PPIP di masa Kuali. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah penutupan kegiatan IRT dan KK tahun 2022. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Evi Guliani Rumah Kim Zebua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya setia dan besar atas kita. Kita bernyanyi dari kitab Labdi 246, Aku Mau Bersyukur. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan pada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia pada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami. Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga besar jemaat yang telah kembali di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan firman. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat jangan duduk. Kembali kita bernyanyi dari
karena itu sama nomor 123 123 aku siap karena hatiku ada satu tulisnya. Bapak Jemaat, mari kita menangkan hati dan pikiran kita, berdoa melalui dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus berkenan menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami mengerti dan pahami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Beradalah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang berdasarkan bacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang 22 sampai 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan bumi. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sudah Dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan Dia dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apakah suara saya terdengar dengan baik? Berarti proses penilaiannya sudah benar. Mari kita perhatikan slide yang kedua. Bapak Ibu dan kita sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah kita semua yang telah berumah tangga pernah mengalami masa-masa indah waktu sebelum memasuki masa perkawinan? Ada yang mau share Bapak Ibu? Bagaimana waktu dulu masih pacaran sebelum masuk ke jenjang perkawinan? Silakan. Ada yang mau sharing? Mari. Kalau begitu kita coba dengar sharing dari Bapak Joni. Mari Pak, Bapak Joni, silakan Bapak Joni. Mari sharing gimana sih itu waktu masih pacaran sebelum masuk ke dalam yang namanya perkawinan. Silakan Pak Joni. Yang lainnya siap-siap, loh, saya bisa tunjuk nama tiba-tiba. Ya, terima kasih kalau diberikan kesempatan ya. Sebenarnya bukan juga ada before married. Nah itu kalau saya sih mungkin enggak ada cerita terlalu manis-manis gitu. Karena apa? Dari kecil itu kita kenal. Nah, cuma kelamaan pergi merantau, tahu-tahu pelan-pelan bersatu badannya. Nah, di sini yang membuat perubahan besar dalam hidup, saya tidak agama. Nah itu yang nggak pernah dirasakan, nggak pernah dipikir dulu itu kan. Kalau saya tidak mau jadi orang Kristen pada akhirnya.
ketemunya sih udah kenal gitu kan, jalan baik-baik saja, dan saya ngikut-ngikut saja, ya kenapa enggak, orang bilang kan saya mau kontakkan orang gitu kan, enggak. Kalau pengunjung itu bebas ya, dia mau pindah kemana aja nggak ada larang-larang gitu. Ya sudah, saya dengan habis pindah menjelek-jelekin atau apa kayak begitu kan. Nah, saya putuskan ya sudah, karena waktu itu umur saya sudah 28 tahun. Nah, karena saya punya pikiran dulu, saya mau matang secara ekonomi, mau mapan rasanya. Jadi saya pikir-pikir lama-lama, kata-kata manfaat ini mau seperti apa? Mau kita punya harta berapa gitu kan? Mau dikategorikan apa? Jadi nggak ada batasannya. Sedangkan kalau kita menikah di usia yang agak lebih dewasa gitu kan. Nah, nanti anak kita ketika kita sudah tua dan besar, pikiran saya waktu itu saya putuskan jadi untuk menikah. Nah, mengapa saya memilih? Pertimbangan saya banyak. Ketika di kota dulu, ya bukannya sombong gitu ya, sebenarnya banyak sekali, banyak. Nah, tapi nggak tergerak hati untuk berkeluarga gitu. Nah, kalau dilihat dari segi kulit kan, mungkin orang-orang di kota kita paling keturunan atas ini kan sangat mengikuti juga. Nah, kalau dibilang kenapa saya memutuskan milih, nah jadi semua itu mungkin Tuhan yang menggerakkan hati. Nah, dulu sebenarnya saya ini orang masuk paling anti dengan orang Kristen dulu. Saya sangat anti karena dari keluarga, tetangga, lingkungan. Karena saya melihat orang, saya melihat kalau kita kaji dari Alkitab, banyak yang tak jadi contoh kalau kita salah. Pola hidupnya benar-benar nggak ada Kristus. Kalau sampai hari ini saya menemukan nggak ada. Jadi kita hanya bisa mencemooh. Kalau menceritakan tentang kasih Kristus, kita ketawa. Lihat dirimu dulu, perilakumu, gitu kan? Lama-lama dengan zaman saya pulang lagi ke Bangka, zaman itu zaman KPI gitu. Dengan penghasilan yang sangat lumayan, itu jadi nggak kepikiran lagi mau merantau ke kota besar. Nah, saya putuskan yang KPI aja di Tugwali. Dan pun saya menjadi Kristen di Tugwali, nggak di mana-mana gitu kan. Nggak di gereja yang jemaat yang mobilnya yang besar acara gitu kan, enggak. Dulunya sering kalau Natal ini kan, Natal keluarga gitu di gereja, bagus sekali gerejanya megah. Ada masuk, saya pernah juga kantor keluarga di GPIB Depok gitu. Nah, saya tinggal di Depok dulu. Saya alergi dulu, masuk pagarnya nggak mau. Cuma saya antar ke depan. Nanti kalau udah pulang, saya jemput lagi, pergi lagi dua mana-mana. Nah, puji Tuhan, ternyata pulang ke Tugwali, dapat istri jauh-jauh, dapat tetangga, keluarga. Ya kalau bertengkar, sering, gitu kan. Dimarahin saya nggak marah. Nah, saya marah-marahin terus, nggak dapat mendidik. Gitu kan. Jadi kalau tidak dosa, mungkin dosa. Maka saya tadi mengampun ke Tuhan. Dosanya apa? Yang marahin istri. Ya pasti ada dosanya gitu kan. Nah, syukur sudah tahun 2002. Nah, 2002 saya putuskan jadi Kristen, dan menikah sampai sekarang punya anak 3, anaknya perempuan semua. Nah, yang besar sudah 19 tahun dan yang kecil lahir tahun 2009, artinya 13 tahun. Puji Tuhan, keluarga terpelihara sampai hari ini. Semoga kita tahun depan
semakin kurang apa ya habis gitu. Saya kira itu sih nggak ada yang menarik. Tadi kan udah dengar dari suami ya. Sekarang satu hal paling romantis yang pernah dilakukan oleh Pak Joni kepada ibu apa? Satu aja. Kayaknya nggak ada. Baik. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih ibunya. Sekarang kita mau mendengarkan lagi satu syair. Ya, bagaimana sih dulu waktu masih pacaran sebelum masuk ke jenjang perkawinan? Kami persilakan kepada Ibu Esther. Kenapa wajah memerah? Tadi kan laki-laki mau bicara, sekarang dari sisi perempuan. Dari sisi laki-laki nggak adil namanya. Saya cuma ada 5 tahun Bu. Justru itu yang cuma ada 5 tahun itu justru yang masih bagaimana? Berilah, biar dia semua kenal yang mana sih Kak Esther itu. Pastinya dulu pertama saya punya target ya, maksudnya umur 25 tahun itu saya harus menikah, ya, pemikiran saya dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya saya lebih ke karir. Saya kan itu baru mulai menyusun ibu ya, udah di promosi gitu ya. Terus udah masuk ke usia yang ke 26 tahun. Itu saya mulai mikir, balik lagi kan saya awalnya menikah, terus ya udah nanti aja dulu, orang masih muda kan, nanti lagi enak-enaknya gitu. Terus umur 26 tahun, mama yang mulai kapan gitu kan, ya udah nanti aja kan kalau milih suami itu kan nggak kayak beli sayuran ya udah, nggak saya comot-comot kayak gitu kan. Terus saya ya udah jalan aja gitu Bu, jalan. Saya nikmati hidup saya lah. Walaupun masih ada yang ya ngomongin kapan Esther, karena tetangga saat itu seusia saya tuh udah ada yang punya anak satu, yang udah nikah gitu. Saya masih dengan posisi saya saat itu Bu. Terus setelah ibu pendeta nikah datang ke Batam, itu pun saya 26 tahun. Setelah nikah sekitar 2-3 hari setelah tahun, kemudian dia nanya, Esther udah punya belum? Katanya gitu. Terus saya bilang, punya apa Bu? Nah, kamu punya pacar, ada calon, dia bilang gitu. Terus, belum sih Bu, mau nggak sih kenalin? Katanya gitu kan. Siapa Bu? Ada orang Batak. Ya udah, terus dikenalin ini Facebooknya juga ya, segala macam udah. Yaudah Bu, kalau cuma untuk teman, saya nggak mikir itu bakal itu suami saya Bu, karena saya nggak mikir bapak tuh bentuknya kayak mana, saya nggak tahu. Nah, bahkan saya mikirnya bapak itu tuh nyatu Bu, saya nggak mikir bapak sama itu bisa, sampai saya nggak tahu mereka bapak itu gimana. Terus ya udah saya ajak teman lewat Facebook, saya nggak chatting duluan, dia chatting duluan Bu, suami saya chatting duluan. Catatan, suami yang chatting duluan. Dulu kan belum ada WA ya Bu ya, masih aktif BB ya Bu ya, masih pin-pinan BB dulu. Udah kita aktif itu dari messenger Facebook, dia minta aktif BB ya udah lewat BBM, udah bla gitu. Terus ya udah dari situ ya enak Bu, ngobrol nyaman gitu. Dia suka nelfon, tapi saya nggak tahu karakternya itu gimana karena kalian belum ketemu selama kurang lebih berapa bulan gitu, terus dia mau ke Batam. Saya pikirnya ya udah lah kan cuma mau main-main doang. Rupanya dia serius Bu. Saya pikirnya ya bulan 4
Dan dia ingin punya menantu orang Batak, gitu ya. Sementara suami saya ini kan juga orang Batak, nggak ada darah sama sekali Batak-Bataknya. Tapi karena dia serius, Bu, suami saya serius, ya udah dia bilang saya dibatakin juga nggak apa-apa. Jadi akhirnya ya udah ditanya itu dari apa, Bu? Dia dulu kan di ruang tamu, bapak sama saya di depan dia, gitu saudara saya yang ngomong, ya saya kata bapak kan, ya saya sih setuju juga ya, tapi tergantung lagi dari aktornya gimana. Ya udah dia langsung ngomong gimana deh, dulu kan masih ada kakak, bu ngomongnya kakak, papa mama. Terus ya udah terus dia bilang gimana deh mau nggak? Ya udah saya nggak sih nggak bilang apa-apa, bu langsung ya udah mau aja gitu. Karena satu prinsip saya bikin dia tuh pelayanan. Terus dia itu sayang sama mamanya, artinya nanti dia pasti bakal sayang sama saya gitu ya udah. Sebagai wanita kan seperti itu. Terus dia juga sayang sama keluarga saya, dia pengen tahu keluarga saya. Maksudnya dia bisa ngomong kalau saya cinta sama anaknya, saya juga cinta sama keluarganya, gak usah cuma anaknya doang gitu. Ya udah saya itu aja, Bu. Jadi saya itu aja. Terus saya nggak buru-buru, saya bukannya dibilang kayak apa ya istilahnya tuh kayak matre, katanya dia kan dekat dengan Bima. Banyak yang ngomong-ngomongan, ya udah lah itu dibawa banget kan dia udah jadi karyawan, udah punya rumah, bla bla. Nah saya pikiran, lah saya juga punya anak juga punya kan Bu. Terus saya nggak bilang situ, jadi ya udah saya mau akhirnya tunangan bulan tahun 2017, langsung nikahnya tahun 2018 di hari kelahiran saya supaya suami saya ingat saya lahir tanggal berapa, Bu. Karena pas itu tanggal 3 saya egois ya udah 3 Februari 2018 itu pas hari Sabtu, jadi ya udah hari itu aja bikin pernikahan. Itu sih, Bu, yang menjadi kesan, maksudnya tuh perubahan dari diri saya itu. Saya dulu, Bu, saya jujur dulu orang saya itu orangnya santai, Bu, nggak suka dicepet-cepetin, nggak usah konten sih konten, tapi selagi masih bisa tunggu ya tunggu gitu kan. Nanti kalau misalnya hari nggak bisa udah besok. Kalau misalnya kan enggak, biarnya aja, tidak gitu kan, Bu. Kalau cepat ya kalau misalnya jam sekian dan lambat-lambatin. Jadi ngikutin dia sekarang saya harus online, lebih disiplin waktu gitu. Dan satu lagi saya lebih bisa apa ya, Bu ya? Karena dulu saya dibesarkan dari orang tua yang nggak biarin saya tuh menjauh. Jadi saya tuh dibatasi santai, segala sesuatu disediakan. Jadi pas sudah nikah saya memang kata mama, biar kamu punya tenaga. Pas sudah nikah di situ saya langsung blok gitu. Oh pokoknya ini ya, di rumah tangga harus ada tanggung jawab anak, ini bagi waktu ini, masak apa segala macam. Jadi ya pilihan saya dengan dia itu ya boleh kok sih, saya merasa kayak ada banyak perubahan gitu. Balik yang sampai sekarang masih ringan, ngomong-ngomong sering berbeda tuh biasa ya, Bu ya. Udah pasti. Tapi saya masih punya itu sih. Soalnya kalau rumah tangga nggak ada ngomong-ngomongnya kan kayak iya kayak apa namanya saya nggak ada kalau itu mulai dengan misalnya hal yang romantis dari dia, bukan dari kakak. Nah, mulai berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, kemudian hal romantis apa sih pernah dilakukan oleh Kak Esther setelah kita memulai tanpa bakti muda langsung dan beres deh. Modern tahunnya sangat kayak pertama. Karena memang pernah ada tahuannya. Paling nggak kalau kita sama-sama. Karena kita
makasih Kak Esther. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya di masa pacaran sebelum perkawinan, bagi kita yang telah berumah tangga, pastinya telah bersama kita nikmati dan lewati ya, gitu ya. Saya penasaran sama satu orang. Penasaran sama satu orang. Justru itulah ya. Memang dari tadi saya mandang patah ada. Bukan satu hal aja. Hal romantis yang pernah dilakukan oleh pasangan. Mungkin apa enggak hal romantis yang dilakukan oleh pasangan. Siapa lagi yang harus tanya ini? Pas sendiri. Satu hal romantis yang dilakukan oleh ibu yang membuat bapak memutuskan married sama ibu. Satu aja. Melarikan diri dari bangka. Dengan kisah itu, ibu jangan mengintervensi, jangan mandang ke belakang, lihat ke depan. Ibu Masrina nggak boleh lihat ke belakang, lihat ke depan. Pandang saya, ya bapak, pandang saya. Kemarin itu sebenarnya kan dari pihak perempuan kan sudah ngomong sama ini, mananya pacarmu kok nggak ada pacarmu? Oh udah adanya mak, orang Bangka, orang Surabaya. Orang tuanya di mana? Di Medan sinilah. Suruhlah main-main orang tuanya ke rumah. Begitu main ke rumah hari pertama yang diomongin bukan yang lain. Kapan anak kita nikah? Tanya. Oke. Nah, malamnya mama sama bapak nelpon saya, siap nggak? Ya siap, saya bilang kan. Hubungin dia, gimana? Ya terserahlah memang kalau mau, katanya kan. 2 minggu kemudian sempat dia ke Surabaya sekedar jalan-jalan. Soalnya selama lepas SMA sampai detik dia datang ke Surabaya belum pernah lihat muka lagi. Bentar. Dari SMA. Berarti bapak sama ibu nggak kenal dari SMA kelas 2. Oh, cuma satu sekolah. Satu kelas. Oh, sekolah. Bentar. CLBK. Iya. Lama bersemi kembali. Belum kelar. Oh, cinta lama belum kelar. Cinta lama belum kelar. Baik, lanjut. Itulah, Bu. Oke. Terima kasih Bapak Sembiring, dan kita semuanya pasti memiliki cerita masing-masing yang kita sadari atau enggak mungkin kita pasti masih mengingatnya. Dan yang pasti ketika masa-masa pacaran kita bisa ngobrol berdua dengan ketawa nggak ya? Sambil ketawa, hahaha, ceria, lalu sambil marah-marah, lalu minta ditinggal, udah sana. Tapi yang habis itu nggak mau lah ya deketan lagi, gitu ya. Kemudian sambil baru-baru kucing. Halo dek, ya bang. Tetapi pada masa itu pasti keduanya pasti saling mau mengalah nggak? Saling mau mengalah nggak? Pasti ya. Kita bisa jalan berdua menyusuri jalan yang panjang.
Buatku, hati ini gelisah bulan-bulanan penuh dengan kekhawatiran, dengan rasa pilu. Bang, sakit apa, Bang? Sakit kok, Bang? Sehat kok, Bang? Aduh, Bang, aku jauh, Bang. Kemudian masa-masa pacaran kita juga sering saling memuja. Yang lelaki suka memuji, betapa cantiknya jika bidadariku. Lalu yang perempuan membalas, wahai abangku yang gagah, perkasanya dirimu, wahai penjalan hatiku. Yang bantu dia. Yang kesemuanya itu akan melihat dan mengantar diri kita, gitu ya, memadu hati untuk sehati dan bersepakat untuk mengerti bersama, dan mau saling membagi hidup dalam menjalani hidup bersama dalam sebuah bangsa rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang intim dan komunikasi yang indah sewaktu pacaran itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Karena berbagai situasi dan kondisi, pekerjaan, kesibukan, usaha, kelelahan jiwa, atau begitu beratnya tekanan hidup yang harus dihadapi, ditambah lagi dengan berkat yang Allah berikan melalui kehadiran anak-anak yang masih kecil. Mari kita perhatikan slide yang ketiga. Anak-anak yang lucu-lucu dan manis yang membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang ekstra luar biasa. Situasi dan kondisi yang dijalani membuat banyak kita sering sekali kehilangan kendali diri. Suatu keributan yang merupakan keriangan anak-anak dan kemanjaan anak-anak suka berubah menjadi suara bising yang membengkakkan telinga dan menjadi gangguan yang menyiksa pikiran dan hati kita. Kenakalan mereka biasanya terpaksa diberikan hukuman dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Kamu nakal, kamu bandel, kamu tidak menurut papa mama, kamu malas belajar. Tidakkah kamu tahu papa mama ini capek bekerja seharian? Sekarang kamu ganggu lagi papa mama dengan A-E-I-O-U. Kapan papa mama bisa istirahat? Sekejap aja. Mari kita merenung ya. Baik, masuk ke slide yang keempat. Panggilan lembut dari pasangan. Abang, adik, bisa berubah seakan-akan merupakan panggilan yang keras dan tidak menyenangkan. Apa kau? Mana kamu? Mana kamu? Gak bisa kau sendiri. Keadaan rumah yang tidak sesuai dengan harapan sering sekali menjadi bahan keributan. Baju bertebaran di sana sini, celana kerja belum disetrika, piring gelas sendok garpu kotor belum dicuci dalam rumah. Ditambah lagi masakan yang tidak menggugah selera dapat menjadi bencana keributan bagi keluarga dalam menghadapinya. Padahal waktu pacaran jangan enak bang, enak deh, mau lagi bang, boleh deh. Kekerasan dan membangun tinggal menunggu waktu, selalu melakukan kekerasan kepada istrinya maupun sebaliknya. Terganggu dan tertidur, hijau tetangga, dan tawaran dunia yang menggiurkan
Di saat tekanan yang luar biasa dahsyat mampu merubah perilaku setiap pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga. Penghasilan yang tidak mencukupi, pasangan yang tidak bekerja, stres yang harus dihadapi, putus asa dan menyerah karena melihat tidak ada jalan keluar. Banyak menimpa pasangan-pasangan keluarga pada saat ini yang berujung pada perceraian. Masa indah suatu pacaran, hubungan yang romantis, komunikasi yang baik, saling menghormati dan saling menopang, dapat dan mampu menerima segala kebutuhan masing-masing sirna dalam sekejap. Mengapa? Karena ego diri masing-masing yang lupa untuk apa kami hidup bersama dalam satu ikatan rumah tangga. Salah satu tuntunan hidup rumah tangga yang diberikan oleh firman Tuhan dalam Alkitab tertulis dalam firman yang telah kita baca dan dengar bersama. Mari akan saya yang kelima. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah, gak adil menjadi perempuan Kristen. Gak benar firman Tuhan ini. Masa hanya perempuan yang disuruh tunduk kepada lelaki? Apa seperti itu dimana Tuhan maksudkan? Ya, pastinya enggak begitu. Makanya kita semua diminta untuk mau cinta, membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita selalu mendapatkan bimbingan dan pengertian yang terutama berasal dari Roh Kudus. Ayat 1, perhatikan Bapak Ibu. Ayat 1 menggambarkan situasi dan kondisi pada waktu itu di mana para perempuan begitu berkuasa, memiliki harta kekayaan dan kedudukan yang terhormat. Karena posisi perempuan seperti itu, mereka suka bertindak semena-mena dan menindas kaum pria. Paulus melihat hal tersebut dan mencoba untuk mengembalikan prinsip yang seharusnya dengan didasari pada keutamaan Kristus. Kata tunduklah bukan merupakan penundukan seorang istri kepada suaminya, baik secara terpaksa atau secara membabi buta, melainkan, perhatikan Bapak Ibu, penundukan spiritual yang menjadi sifatnya untuk mau takut dan taat kepada Kristus. Penundukan diri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk memberontak, ingin berkuasa dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Namun, salah satu kunci rahasia kebahagiaan kehidupan adalah dengan mengizinkan Allah menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Seorang istri yang tunduk kepada suami tidak berhak
seorang istri, tetaplah perempuan sebagai hamba Allah. Ketika seorang istri bisa memposisikan dirinya secara tepat terhadap suaminya, pada saat itulah kebahagiaan di dalam keluarga terbangun. Konsep tunduk seorang istri bukan berarti tunduk secara pasif, yaitu semua beban dilemparkan kepada suami, tetapi tunduk secara aktif. Bagaimana caranya? Dengan memberikan ide dalam mencari pemikiran yang dipikirkan dari sudut pemikiran suami. Perhatikan ibu-ibu. Ketika seorang suami sedang mengeluarkan ide, yang lebih sering kita perempuan katakan apa? Apa yang maksudmu? Gak bisa gitu, harusnya begini. Nah, disitulah kesalahan kita. Kenapa? Ketika kita berinteraksi dengan suaminya kita, yang kita pakai adalah pola pikir kita sebagai seorang perempuan. Padahal ketika suami lagi melemparkan sebuah ide, kita harus membuat diri kita keluar dari zona nyaman, masuk ke dalam dunia pemikiran suami kita. Suamiku itu cara berpikirnya begini. Oke, dia mau berbicara ke arah mana? Oke, aku ikuti. Sekalipun itu bertentangan dengan prinsip kita perempuan. Mau kemana ini suamiku berbicara? Nah, ketika sang suami sedang memikirkan satu gagasan masalah, bagaimana seorang istri dapat memberikan input yang terbaik buat suaminya, sehingga suaminya itu dapat mengaktualisasikan apa yang ia umurkan. Kalau kita itu belum kenal apa, udahlah Pak, sabar aja lah. Biasanya gitu. Kan macam-macam sama suami dan ini. Oh ya, aku udah ya. Tadi mau cerita apa? Enggak. Tadi katanya mau cerita? Iya. Ada masalah apa? Enggak. Ya udahlah, cerita lah, cepat. Apa masalahnya? Enggak. Itulah kamu di rumahnya. Ada masalah nggak pernah kamu cerita. Oh simpan semua ceritamu. Jadi bagaimana kamu ngomongmu? Ditanya kamu jawab. Gak apa-apa. Padahal ketika dia mau berbicara, kita perempuan ngapain? Kita akui nggak itu sebagai seorang perempuan? Ya, ketika istri mau mendengar dengan cara berpikir suami, pada saat itulah peran istri di sini mengisi khususnya bagian-bagian detak yang tidak terpikirkan oleh suami. Mengapa? Seorang suami cenderung untuk berpikir global, ya, umum. Oleh sebab itu seorang istri harus mempunyai ketajaman analisa alternatif. Kesulitan dan dampak yang lain yang akan dihasilkan dari pergumulan tersebut. Bukannya langsung dari ini, udahlah Pak, gak bisa kalau itu. Ingat ya Pak, kalau mau ini. Lebih parah lagi, ingat ya Pak, bagaimana dengan pendidikanmu? Gak bisa kau capai itu Pak. Artinya apa? Kita perempuan injak itu harga diri seorang laki-laki. Hanya lulusan ini aja yang memikirkan mengatur itu. Hanya itu dari lulusannya yang tinggi itu nggak mikir ke situ. Udahlah tahu gitu. Hati-hati. Ya. Dan hal itu mampu membuat seorang istri
suami secara positif. Bagaimana mak? Menerima mak punya mak? Ya Pak, mampu. Yakin kok mak? Yakin walaupun dalam sini bilang aduh Tuhan, bisa nggak ya suami Tuhan? Aduh Tuhan, gimana mau dia gagal ya Tuhan? Jangan ucap. Yakin mak bisa. Kalau gagal jangan bilang itulah kalau dia mengatakan nggak bisa seperti kau aja. Dua kali kalahmu, aku tetap aku bilang. Tapi bilangnya apa? Mak, nggak berhasil mak. Nggak berhasil ya Pak. Gimana lama? Ya udah, cobalah. Mau makan lagi Pak? Mak, bisa nggak mak kira-kira begitu sekarang mak? Kok tahu mak? Kok tahu ini benar-benar? Kira-kira bisa nggak merubah pola pikir kita orang perempuan ini sekarang? Ya, jangan lagi menjadi perempuan-perempuan yang merasa diri itu ada di atas awan. Dengan semua kondisi keberadaan suaminya kita. Apalagi kita perempuan yang bekerja. Pakai. Kadang-kadang membereng suami. Masa melotot membereng itu. Dan boy suami. Ya. Nah, oke. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu adalah hubungan sekarang suami. Seorang suami harus melihat kasih Kristus sebagai prototipe atau teladan kasih yang harus dikenakan terhadap istrinya. Kristus adalah kepala atau pemimpin yang memimpin kepada kebenaran. Tidak jarang kita jumpai ada keluarga di mana suami tidak ditempatkan sebagai kepala atau sebagai pemimpin dalam keluarga. Gimana menurut Bapak ini? Nggak tahu apa-apa suami itu. Aku yang ngerti sini. Aku yang urusin dalam rumah ini. Dia sedikit aja yang itu. Pernah kita begitu? Bapak-bapak pernah kali merasakan begitu terhadap oleh istri? Kenapa Pak sendiri? Kalau kayak gitu kena lempar Bu. Coba. Pernah nggak? Mungkin bukan kita ya. Mungkin kita melihat ada istri yang seperti itu pada suaminya. Pernah nggak? Hah? Semua orang nggak ada ya. Karena itu benar-benar terjadi. Ya. Ini banyak terjadi ketika si istri mempunyai karir yang lebih hebat dari suaminya. Mahal. Ini dalam kehidupan pendeta. Sering sekali ngomong ini. Suami ngomong, Mas, gini. Yang pendeta siapa? Aku apa ngerti? Ada masa-masa seperti itu. Ya? Istri yang punya kemampuan intelektual lebih dari sang suami, lebih pintar dalam mencari nafkah, lebih cakap atau mungkin karena sang istri memang mempunyai sifat dominan dan menjadi penentu keputusan dalam keluarga. Apabila suami memiliki kekurangan, maka sebaiknya istri lebih banyak bisa menopang suaminya dalam kasih dan doa. Mengapa? Sebab istri akan memiliki kepekaan yang lebih atau
menjadikan hal itu sebagai gaya hidupnya, dengan sendirinya akan bersikap taat dan kasih terhadap suaminya. Secara penting di dunia akan mudah kita dapati bahwa keputusan-keputusan hebat dari seorang lelaki terjadi karena memiliki istri yang sangat mendukungnya. Namun sebaliknya, perhatikan ini Bapak Ibu, di balik para penjahat yang hebat juga terdapat istri yang sangat merusak. Sehingga kita sekarang mengetahui bagaimana posisi seorang istri akan sangat berpengaruh bagi suaminya. Suami yang mengasihi Tuhan sadar persis bahwa seorang istri adalah pemberian Tuhan yang terbaik kepada dirinya. Karena itu apapun kekurangan istrinya, seorang suami harus mau saling melengkapi. Karena itu, seorang suami harus mau mengasihi istrinya sebagaimana dirinya mengasihi Tuhan dan mengasihi dirinya sendiri. Jadi, mengasihi istri itu adalah gambaran mengasihi Tuhan. Kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seorang suami yang mengasihi istrinya mempunyai makna yang penting. Yang pertama, karena seorang istri adalah belahan jiwanya, sebuah rusuk yang hilang tanpa dia, maka suami tidaklah lengkap. Karena kalau Bapak merasa tanpa kehadiran istri di hati, merasa hidupnya tak lengkap. Seorang suami harus mau memberi diri dan memberi hidupnya yang terbaik yang dapat dilakukan untuk istrinya. Lalu yang ketiga, seorang suami harus memelihara istrinya karena Tuhan sudah memberi seorang suami harus mau dan dapat bertanggung jawab untuk memelihara istri yang telah Tuhan berikan. Yang keempat, seorang suami harus mau rela berkorban untuk istrinya, seperti Kristus yang rela berkorban bagi jemaatnya. Pasangan suami atau istri jika tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan perintah Allah, maka rumah tangga mereka pasti akan menghadapi kesulitan. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Apa yang akan kita dapat jika masing-masing kita saling menundukkan diri dengan penuh kerendahan hati? Rumah tangga kita masing-masing akan kita jalani dengan penuh keharmonisan. Suami istri dapat saling menyayangi dan dapat saling menghargai, saling menopang untuk menjadi sebuah keluarga Kristen yang memancarkan sinar kemuliaan Allah. Hubungan orang tua dan anak-anak akan menjadi seperti sahabat, di mana orang tua tidak lagi merasa apa yang dilakukan anak-anak merupakan beban yang harus mereka hadapi. Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Setiap kali saya melakukan pembinaan untuk perkawinan, saya selalu nanya, tujuan kalian menikah itu apa? Dapat anak. Ya, tujuan pernikahan dapat anak. Begitulah dapat anak berantem. Tetapi ketika Tuhan telah menganugerahkan anak ke dalam keluarga itu, apa yang
anak menjadi pengganggu. Perhatikan Bapak Ibu, tanpa kita sadar, kita yang meminta dia dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan dia kepada kita, awalnya kita sambut dengan sukacita, tapi lama-kelamaan kita bilang apa? Beban, pengganggu di dalam hidup. Hubungan adik kakak akan saling menunjang, saling menolong, saling memperhatikan, dan dapat menjadikan mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Keluarga Kristen yang harmonis akan selalu menyediakan waktu untuk bersaat teduh, berdoa bersama untuk memohon perlindungan Tuhan. Adakah yang kita lakukan? Keluarga Kristen yang harmonis akan selalu datang bersekutu bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk mengambil peran yang positif dan secara maksimal untuk membangun persekutuan sebagai satu tubuh Kristus. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semuanya hari ini renungkanlah, sebelum engkau bertemu dengan pasangan hidupmu, apa yang engkau minta kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan telah memberikan pasangan hidup itu kepadamu, dengan semua kekurangan, kelebihan, keterbatasan dirinya, apa yang engkau katakan pada Tuhan? Kita meminta Tuhan memberi. Ketika Tuhan memberi, kita menyesali dan memandang keluarga menjadi sebuah beban. Saya hanya mau berkata pada Bapak Ibu, belum terlambat. Belum terlambat. Pandanglah kembali pasangan hidup kita dengan penuh cinta. Cinta itu bukan hanya ketika kita pertama kali bertemu, dimana hidup pertama kali bertemu dan hidup dan hidup. Bisa nggak sih di tengah-tengah kembali diri saat ini, ketika kita menatap mata pasangan kita masih merasakan seru. Saya mau bertanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu memandang mata pasangan Bapak Ibu? Pandang-pandangan begini loh. Sebelum keluar rumah. Hah? Sebelum keluar rumah. Sebelum keluar rumah? Kalau pandangan gini, benar. Gimana Pak? Coba praktekkan. Gimana? Pasangan. Walaupun ibu memakai kacamata, bisa melihat matanya indah. Hah? Ya, permisi ya, aku bayar. Kalau Katolik, kalau mana?
ya. Pengen nggak sih dipeluk sama suami tiap hari? Pengen. Para suami dengarkan wanita. Jangan hanya boncengan dari belakang dan lupa. Tak langsung itu. Setiap kali keluar rumah, perlulah istri itu cium keningnya, cium bibirnya. Bapak Ibu, itu hal-hal sederhana ya yang dibutuhkan oleh semua manusia. Karena itu mulai belajar ya Bapak Ibu, mulai dari malam ini, mulailah membangun diri dengan rasa cinta yang tulus pernah ada. Usahakan setiap hari bangun tidur, katakan begini, I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Peluk pasangan kita, cium pasangan kita. Mengapa saya katakan itu Bapak Ibu? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Jangan-jangan itu adalah waktu terakhir kita akan berkata pada pasangan kita, I love you. Itu adalah waktu terakhir kita akan memeluk pasangan kita. Ya. Jadi selagi Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk saling mencintai dalam rumah tangga, bagaimanapun kondisi rumah tangga kita, bagaimanapun karakter istri, bagaimanapun karakter suami, datangilah pasangan kita dan perlu katakan aku mencintaimu. Yakin percaya, pelan-pelan tapi pasti ada perubahan dalam rumah tangga. Tuhan Yesus berkata. Mari kita bernyanyi berbahagia tiap rumah tangga. Haleluya.
kita berdoa. Allah sangat pemilik kehidupan. Pada malam hari ini kami akan menuntut seluruh ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah perkat untuk mempersiapkan diri kami memasuki hari Natal, menyambut kelahiran Tuhan di dalam hati kami. Mempersiapkan diri kami memasuki tahun yang baru, tahun yang Tuhan persiapkan dengan berbagai macam berkat di dalamnya. Kami berterima kasih ya Tuhan, jika kami menilai lagi ke belakang, tiada habisnya kami bersyukur dan tercengang melihat kuasa-Mu. Ada berbagai macam permasalahan hidup yang luar biasa beratnya, yang luar biasa mengerikannya, yang telah kami lalui dari pertengahan Desember tahun 2021 yang lalu hingga hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada kami, sekalipun kami harus tertatih-tatih, kami harus terpuruk, kami harus berteriak meminta tolong, kami harus meneteskan air mata, kami harus marah dalam geram yang tak berkesudahan. Tetapi dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dalam kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, ketika kami akan memasuki hari Natal dan menyambut tahun yang baru, Tuhan membawa kami dalam perenungan tentang kasih suami istri di dalam Kristus. Tuhan Yesus yang baik, hamba memohon padamu Tuhan, Engkau mengetahui setiap suara yang saat ini berbicara dalam hati anak-anak-Mu, di dalam hati para suami, di dalam hati para istri. Ada begitu banyak cinta yang terabaikan oleh karena beratnya kehidupan. Dan keluarga lepas keluarga membutuhkan cinta ini Tuhan, membutuhkan kasih Kristus, membutuhkan belayan Kristus yang dapat mereka rasakan dari pasangan mereka. Tuhan Yesus yang baik, hamba memohon padamu ya Tuhan, berikanlah hati Kristus di dalam setiap hati para suami. Berikanlah hati Kristus di dalam hati para istri, sehingga ketika mereka kembali ke rumah masing-masing pada saat itu, mereka akan memiliki cara pandang yang baru terhadap pasangan yang masih Tuhan izinkan berada di samping mereka dengan berbagai kondisi yang ada, dengan berbagai emosi yang ada. Dan para pasangan suami istri dapat mulai menyadari kami saling membutuhkan satu sama lain. Karena terhadap pasangan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami lemah, kami menjadi lelah. Dan semua pelajaran hidup ini Tuhan dapat kami peroleh dari saudara-saudara kami yang saat ini menjalani hidup sebagai seorang janda, menjalani hidup sebagai seorang budak, karena telah ditinggal pergi oleh pasangan hidupnya. Engkau melihat tangisan dalam hati mereka ya Tuhan. Mereka menjerit
di dalam kelelahan batin yang mereka rasakan. Seandainya masih ada Dia di sampingku, ada tempat bagiku untuk menyandarkan kepala. Kini Dia telah tiada, dan kami harus hadapi semuanya sendirian. Karena itu hamba memohon padamu Tuhan, bagi mereka yang telah hidup ditinggal oleh pasangannya, biarlah mereka menyandarkan dirinya pada Tuhan, menyandarkan diri pada pelukan Tuhan, sehingga melalui keteguhan, kekuatan, ketegaran hati mereka. Dan ini menjadi contoh bagi kami yang masih memiliki pasangan. Kami akan terus saling menguatkan satu sama lain, sehingga anak-anak yang telah Tuhan percayakan ke dalam tangan kami dapat melihat perjuangan hidup seorang papa, perjuangan hidup seorang mama, dan perjuangan hidup seorang orang tua yang harus mengurus anaknya sendirian. Dan anak-anak dapat belajar dari para orang tua yang saling mencintai. Dan mereka akan menjalani hidup mereka ke depan dengan penuh keberanian. Ada Tuhan yang akan menguatkan dan menyertai mereka. Kekuatan cinta Allah, kekuatan hati Kristus yang hadir di tiap-tiap keluarga, yang diterima oleh keluarga dengan ungkapan syukur dan perubahan diri, akan memampukan keluarga untuk menyongsong hari Natal dan juga memasuki tahun baru yang akan Tuhan berkati nantinya. Sehingga apapun yang akan dihadapi di hari esok tidak akan menyurutkan iman percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang tidak pernah berhenti bekerja, yang tidak pernah berhenti memeluk, yang tidak pernah berhenti menopang kehidupan setiap keluarga. Karena itu jemaat Tuhan, kembalilah ke rumahmu dengan kekuatan baru dari Allah, keyakinan teguh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dan Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap perkara yang kuhadapi pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Kristus. Sebelum kita masuk ke pengucapan syukur, jika ada seorang istri yang mau bernyanyi atau mau
gratis, usaha, ataupun memberi ruang sosial, kerjanya. Kalau tidak ada, terima Tuhan. Yang dikasih Tuhan supaya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya. Dengan asal tetap dari surat 1 Tawarikh pasal 29 mengatakan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan Tuhan Kristus. Amin. Terima kasih dan dukung. Sebelum kita masuk ke pembungkusan, ada beberapa hal yang harus dikatakan. Nanti mohon untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian
keluar dulu. Bagi Bapak Ibu sekalian nanti, setelah ibadah jangan pulang, jangan keluar dulu. Sebentar kita lagi rombongan. Saya panitia mulia akan memaparkan sedikit tentang rancangan anggaran dana natal yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 20 Desember 2022. Jadi biar kita sama-sama tahu apa yang kita butuhkan pada Natal nanti. Sekian dari saya. Untuk efektifnya besok pagi malam setelah pulang kerja saya bisa sama sampai di rumah-rumah. Jadi jangan sampai kaget ketika datang itu. Kalau dikasih tahu dulu kan udah tahu. Itu aja sih. Terima kasih. Saya menyerahkan kepada ahli-ahlinya, kan? Saya hanya terima jadinya. Jadi dari panitia Natal, sekiranya masih ada yang mau disampaikan, silakan. Ada. Nah, ini ada kabar gembira. Untuk hari ini kita akan melakukan dulu. Nah, itu pendeta Eki menyediakan makan malam bagi kita. Kita makan bersama. Jadi di akhir tahun, sekalipun kalau dengan cerita tadi, ini keluarga-keluarga di Kota Sumbawa ini kurang romantis. Kalau mereka kurang romantis, nanti kita belajar. Ini kan tahun 2023, pas 14 Februari, coba kita belajar. Kita memberikan, kita berikan berupa bunga, ya, kita lihat apa yang disuka sama istri, sama pasangan, Coba, mau ya dicoba ya. Kalau tidak ada lagi bapaknya, kita lanjut ke keputusan dari pemerintah. Silakan. Terima kasih. Tadi pesan terakhir dari panitia itu memberikan ide kepada saya. Panitia Natal akan bekerja sampai Paskah. Kemudian tanggal 14 Februari panitia Natal harus mempersiapkan acara Valentine. Tolong dirancang acara yang membuat suami istri itu mau tak mau harus romantis. Pikirkan. Oke, ya. Jadi selesai musim Natal, urus
Hamba berkati Murti dan juga Rita yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh sukacita, sehingga kami akan menikmatinya juga dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami menyambut berkat Tuhan ini dengan ucapan syukur. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami